Hilang lagi sisir. Kayaknya keputihan gak sih filternya? Padahal nggak pakai efek putih anjir. Makasih. Ih jelek banget demi, sumpah. Ih rambutnya jelek banget anjir. Please. Sisir gue kemana? Kebiasaan deh. Boneka belakang kenapa? Kenapa tiba-tiba nge-lag anjir? Mau lihat boneka yang belakang. Malas ngambilnya. Guys, sisir aku kemana sih? Ah, nyebelin banget. Kayak kering gitu ya rambutnya ya. Iyo. Aku udah nyari-nyari anjir. Kayaknya nah ini kurang ajar lu. Kerja apa tak nggak kerja? Kalian udah follow akun aku kan? Akun aku yang ini soalnya aku live bakal di sini terus guys. Aku nggak bakal live di first lagi. Pendek tahu segini doang. Terus rambutnya tuh sebenarnya nggak segininya banget, nggak semerah, nggak semenor ini. Ini mungkin karena filternya ya. Aslinya tuh coklat kayak gimana ya? Coklat kayak coklat lah pokoknya aslinya. Ih jadi jelek banget di kamera. Di rumah sama siapa? Nggak tahu di luar ada siapa. Sering-sering upload, aku upload kok di first. Tadi kan aku baru upload, kamu belum cek ya? Aku tadi upload video baru loh di first. Tadi tapi di second emang baru satu, emang aku belum posting apa-apa di second. Jalur berbayar lewat APK apa? Kalau misalnya aku tuh ada CH Wawa channel, jadi saluran.
Kalau kalian mau join tuh kalian tinggal DM ke Igoy aku. Di akun yang mana ada di bio, lihat aja itu aku tag first accountnya kok yang jenong itu. Ini kan akun second. Akun Igoy-nya apa? Ada di first account nih, kamu masuk nih ke profil aku, terus itu kan di bio ada aku nge-tag first account kan yang jenong, kalian klik tuh. Nah kalian langsung masuk ke first account kan, first accountnya aku. Nah di bio tuh ada tulisan Igoy aku namanya apa, cantumin link juga kok, kalau diklik juga udah masuk link. Iya kalau misalnya masuk Cehawawa aku, iya kalau misalnya pun kalian baru join, foto-foto atau video lama tuh tetap ada, karena ini kan saluran bukan grup. Kalau grup kan ya kosongan kan, tapi kalau saluran tuh ada. Ya itu first account. Sebenarnya aku tuh kenapa bikin akun ini karena di first account itu aku sering banget kena pelanggaran setiap live, jadi aku takut gitu loh kenapa-napa, kayak takut aja kalau misalnya sering kena pelanggaran gitu, terus takutnya akunnya yang kena. Jadi aku bikin second itu khusus akun live, jadi kalau misalnya pun aku kena pelanggaran di sini ya biarin aja, yang kenapa-napa akun ini bukan akun first. Jarang banget apa sih? Aku tadi baru post di first account. Kan ini khusus live doang akunnya. Jadi aku nggak posting apa-apa di akun ini. Kalau di first baru aku posting. Tadi aku posting 3 video loh. Orang mana? Orang Indo. Tadi udah ada kok 2 sebelum aku mulai live. Ada 2 member yang baru join Cehawawa aku. Enggak aku kan anak rumahan. Bagian mana? Bagian bumi. Nyeblak? Enggak udah bosan, aku kemarin udah makan seblak. Tadi siang juga aku udah sarapan, itu juga sarapannya aku dapat gratis. Tadi siang dapat 3 box makanan, itu juga gratis karena endorse. endorse. Aku kan udah lama, aku sebelum berangkat, sebelum waktu itu ke pantai, aku udah ganti rambut warna ini. Cuman kalau kalian nih lihat di first account aku, nih kalian kan udah tahu kan first account aku, tadi aku udah bilang ada di bio tuh, aku tag jenong, yang namanya akunnya jenong. Itu kan kalian lihat aja tuh video aku yang aku di pantai, itu rambut aku warnanya coklat, itu rambut asli aku warnanya kayak gitu, sekarang juga kayak gitu. Cuman gak tau kenapa kalau live kayak terang banget, padahal aku nggak pakai lampu tambahan, nggak pakai apa-apa. Terus filternya juga kayak nggak setebal itu. Kenapa rambutnya jadi kayak pirang kayak gini ya? Jelek banget sumpah kelihatannya. Sumpah kalau di kaca tuh coklat. Lihat deh first account aku, yang aku ada foto geser sama ada JJ juga pas aku di pantai, itu rambut aku coklat kan, kayak gitu.
aku dijadiin nomor cadangan dia gitu, didaftarin ke pinjolnya. Otomatis kalau dia galbay aku ikut diteleponin. Jadi aku bukan aku yang ngutang, aku yang repot. Walaupun diteleponin doang sih, dan aku juga udah udah masang pengaturan kalau misalnya ada nomor nggak dikenal nelfon tuh otomatis ditolak. Tapi kan ngeganggunya tuh datanya tiba-tiba langsung mati. Kalau pagi, makanya aku sekarang udah jarang banget pagi-pagi nge-live gitu, jarang, karena pasti pokoknya paling aktif tuh pagi-pagi nelfonnya si para aplikasi itu. Jadi nggak mungkin banget aku live pagi-pagi, ganggu banget sumpah. Akun baru enggak, udah lama, baru muncul aja, baru aktif. Akun utama ada di bio, akun utama tuh aman, first account aku tuh aman, ada. Cuma akun ini tuh bakal aku jadiin akun khusus live. Jadi karena akun first aku lagi live-nya tuh lagi kena pelanggaran. Terakhir beberapa hari lalu kan aku live di first account, terus aku kayak kena pelanggaran gitu. Terus aku nggak bisa live di situ selama seminggu. Tapi niat aku tuh kalau misalnya nanti udah bisa live lagi, nanti kan udah bisa live tuh sekitar tanggal 22 baru bisa live lagi tuh. Aku nggak akan live di situ lagi, aku tetap live di sini karena aku takutnya kalau misalnya aku live di situ lagi kena pelanggaran lagi, malah akunnya yang kenapa-napa. Takut akunnya hilang. Jangan sampai. Aku juga belum info ke ini sih, belum info ke kalian semua kalau aku live-nya bakal di sini terus. Kalau misal pun aku harus live di first, itu juga jarang banget sih, pasti live-nya di sini. Tak makan dulu tak? Kenapa emang? Aku udah makan. Aku udah makan. Oh ya guys, kalian nih kalau misalnya kalian tahu nggak akun TikTok namanya Reistanada _ yang profilnya tuh Tata lagi pakai baju warna, lagi mirror selfie pakai baju warna coklat, terus followersnya tuh 15.000. Itu bukan akun aku sumpah. Coba kalian cari deh, Reistanada _ itu bukan akun aku yang followersnya 15.000 tuh. Tapi kalian tuh banyak banget yang follow. Terus komentarnya tuh kayak muji-muji gitu, kayak Tata. Pas aku cek akunnya, yang real accountnya aja nggak di follow loh. Parah banget anjir. Kalian pokoknya jangan follow akun itu, please banget. Dia curang banget, tiba-tiba udah 15.000 followers. Pasti kalian ngiranya tuh second aku kan, padahal bukan. Second akun aku tuh ini doang, first accountnya ada di bio tuh, yang aku tag yang jenong. Pokoknya akun pertama aku itu yang jenong, akun keduanya ini udah nggak ada akun lain. Yang Reistanada _ tuh bukan. Jangan komen-komen di situ. Beda akun guys, ini akun khusus live. Jadi aku bakal live di sini. First account itu khusus akun konten aja, kalau aku konten. Kalau live di sini.
Padahal aslinya aku nggak blonde tahu. Ini tuh coklat. Tapi nggak tahu kenapa di kamera bisa seterang itu warnanya. Jadi jelek banget. Iya, jadi kayak terang banget, yang super terang, padahal aslinya tuh coklat. Kalau kalian lihat foto-foto aku yang pas aku di Karimun Jawa di pantai, itu rambutnya coklat banget kan. Iya, itu rambut asli karena itu aku fotonya pakai kamera, bukan pakai HP. Soalnya kan kalau misalnya kita foto di pantai sunset gitu ya, itu tuh kan kita ngebelakangin kayak backlight gitu kan, otomatis kitanya hitam. Jadi kalau misalnya kita foto pakai HP tuh susah. Walaupun udah pakai flash juga tetap gelap gitu, jadi harus pakai kamera. Nah, yang aku foto di pantai itu aku pakai kamera, itu rambutnya asli coklat kayak gitu aslinya, nggak kayak gini. Kok gini sih? Jelek banget sumpah. Terus tahu nggak sih, udah gitu fake accountnya juga postingan barunya dia ngepost foto-foto aku yang di pantai, terus captionnya Bali. Di sotoy banget, padahal bukan Bali. Tata IG. Oh iya, sumpah. Kenapa aku belum update di eksklusif Igoy? Karena fee-nya nggak tahu kenapa belum cair ke aku. Coba, harusnya kan udah masuk ke PayPal aku gitu kan, ini belum ada yang masuk. Jadinya aku nggak di blok emang. Ya justru itu karena aku blok. Apa maksudnya akun fake? Akun fake kalau misalnya aku blok, aku nggak tahu dong dia kegiatannya ngapain aja. Akun fake itu kalau misalnya dia tuh kayak menargetkan followersnya sampai berapa, nanti kalau udah naik ya udah diganti jadi akun pribadi dia, seakan-akan itu dia naik pakai nama dia sendiri. Sebenarnya aku tuh dari dulu nggak masalah ya kalau misalnya ada fake account di gitu, dia posting muka aku, tapi yang penting followers dia tuh jauh di bawah aku gitu. Tapi kadang kesel juga kalau sampai 15.000 followers, gile. Terus di bio-nya tuh dia ngetek Igoy aku, yang Igoy asli gitu. Jadi kayak seakan-akan iya gitu itu akun asli, padahal bukan. Kalau bisa kalian report aja deh biar akunnya hilang. Yang Restanada underscore itu, yang 15.000 followers. Aku minta tolong ke kalian. Kalian lapor gitu loh. Tapi untung juga dia tuh ngetek Igoy aku yang asli tuh biar seakan-akan dia tuh kelihatan asli gitu loh, biar kelihatan real. Padahal coba suruh dia live nggak bisa kan, mukanya beda, bukan aku. Itu juga nggak tahu kan adminnya cowok apa cewek. Dulu pernah tuh yang waktu zaman aku masih tahun 2023, 2022 apa 2023 gitu, pas aku masih zamannya pakai baju rajut itu kan, ada tuh yang nge-fake juga. Ternyata dia cowok adminnya, followersnya sampai bener-bener mepet aku. Dulu aku TikTok aku tuh followersnya masih sekitar 21.000, dia tuh 20.000, beda tipis banget. Terus dia tuh lebih sering FYP dibanding aku, kayak jumlah like-nya juga banyakan dia. Nyebelin banget, sampai aku harus setiap video aku kasih watermark gitu. Tapi ya udahlah ya. Terus pas akunnya udah naik, dia langsung ganti ke akun pribadi dia. Bener aja adminnya cowok ternyata.
Iya, makanya kalian gak ada untungnya komen-komen, muji-muji di komentar akun fake. Itu bukan aku, sumpah. Sebenarnya aku pegel bungkuk, cuman kayaknya kurang naik deh tripodnya. Nah, kenapa ya aku setiap pakai lip tint, kalau enggak lip matte, pokoknya buat bibir itu kok kebas gitu loh, bibirnya kayak kaku. Kayak kaku gitu loh. Makasih. Aku nyalain laptop, nyala nggak ya? Tapi aku males ah. Nggak kering, mana kering sih? Mana kering? Nggak, maksudnya kayak kebas gitu loh. Pas dipakai tuh kayak kalau misalnya kita treatment terus di anestesi biar nggak ada rasa sakit. Kayak misalnya kita mukanya mau di laser itu kan di anestesi dulu kan, biar nggak pas lasernya tuh nggak kerasa sakit gitu. Kayak gitu rasanya, kayak mati rasa gitu loh, kebas. Oh, sebenarnya enggak kok. Tumben live di sini. Aku live di sini terus, bakal live di sini terus. Aku nggak akan live di First lagi. Jadi kalian harus follow akun ini karena di First itu aku nggak akan live. Itu khusus aku post video aja, aku post konten gitu. Tapi live-nya nggak akan di situ. Live-nya tetap di sini. Berapa hari ke bandnya? Seminggu sampai tanggal 22. Tapi kalau misalnya itu udah balik pun aku tetap mau live di sini aja lah. Aku takut kena lagi. Di IG tuh banyak fake accountnya. Kalau di Igoy aku bodo amat sih, soalnya emang followersnya juga nggak seberapa, kayak cuman ratusan ribu atau kayak 1000-2000 doang followersnya, kayak jomplang lah sama akun asli aku. Tapi kalau TikTok tuh kayak sampai 15.000. Mau saingan sama aslinya. Pokoknya tuh yang Reistanada underscore yang followersnya 15.000 tuh bukan aku. Jangan di follow. Kalau kalian udah follow, di unfollow aja. Ini dari aku sendiri loh yang ngomong. Udah balik dari tour. Aku emang tour ya? Aku tour kemana? Aku rebahan terus. Tour kemana? Anjir, aku di rumah. Oh, Karimun Jawa. Udah lama sih, kan aku juga di situ cuman 3 hari 2 malam aja. Karena saya cuma 2 hari sih jadinya. Soalnya hari ketiganya, jadi part awal datang ke sana tuh langsung bener-bener memanfaatkan waktu foto-foto segala macam gitu, makeup, mandi. Terus tidur besoknya sama lagi kayak hari pertama, cuman hari keduanya tuh sibuk banget dari pagi sampai malam tuh snorkeling, kayak
snorkeling. Kalian tahu kan snorkeling apa? Terus besoknya hari ketiganya dari pagi, dari subuh langsung siap-siap pulang naik kapal. Jadi ya 2 hari doang jatuhnya. Kirain sampai seminggu. Kerasa gak sih liburan 4 hari doang? Jujur enggak sih, kebanyakan nyeselnya karena sebenarnya kalau misalnya kita yang wacana, aku nih yang punya wacana liburan. Nah itu tuh terus aku ngajak orang gitu, mungkin aku bakal 100% aku yang ngatur gitu. Tapi kalau misalnya kita yang diajak, otomatis kita yang ngikut kemana-mananya. Jadi kayak kita setuju nggak setuju tuh kayak ngikut aja gitu, nggak bebas. Tergantung temennya sih, seru nggak serunya tuh tergantung temennya. Kalau kita sefrekuensi sama temennya seru. Kalau enggak ya enggak. Nggak kerasa banget demi deh, nggak kerasa banget kayak enggak banget deh pokoknya. Aku kayaknya aku ke Karimun Jawa tuh cuma sekali itu aja deh, nggak akan ke Karimun lagi. Aku pengen bilang tapi aku takutnya kayak menjelekkan Karimun lagi. Gak usah bilang deh, gak usah cerita. Ini gak akun baru, ini tuh udah lama, cuman aku baru aktif aja. Karena gak kerasa capeknya tuh karena kebanyakan lebih kerasa kayak capeknya doang gitu. Di sana tuh bener-bener gak nikmati liburan karena niatnya aja udah beda. Niatnya tuh kalau niat kita liburan ya kita akan menikmati suasana di situ. Tapi kalau niat kita bener-bener ngasih makan sosmed gitu, ya pasti kita akan lebih sibuk foto-foto. Kayak foto-foto, sibuk ganti baju, makeup segala macem. Terus itu kan satu pulau kan kita naik motor ya, namanya pulau kan bukit gitu, jadi naik turun jalanannya juga rusak parah. Itu naik motor belasan kilo bolak-balik dari penginapan ke pantai ini ke pantai itu, kan pantainya banyak kan ya gitu. Capek, apalagi yang bawa motor aku. Sempet diving, iya. Kamu lihat postingan aku ya? Aku pengen bikin tren hidup blonde tapi kayaknya udah telat deh. Kayaknya udah lewat di trennya. Gak apa-apa, review jujur aja kalau mau bagus mah ke Lagoy. Lagoy di mana? Daerah mana itu? Aku mau cerita, di Karimun itu sebenarnya nggak gimana-gimana banget, cuman orang-orangnya, kayak orang-orang di sana ternyata tuh sensitif, nyolot-nyolot. Soalnya setahu aku kan aku udah tinggal di Jawa tuh 3 tahun guys, waktu SMP. Jadi yang aku kenal tuh yang nggak semua ya, namanya orang kan karakternya beda-beda ya, kita nggak bisa nilai dari sukunya. Misal kayak dia orang Jawa pasti dia orangnya kalem-kalem, beda-beda. Tapi kayak ini bener-bener sekarimun gitu, sepulau. Menurut aku orang-orangnya tuh kayak gitu, kayak kurang respect lah sama orang-orang yang lagi wisata ke sana. Di Karimun gak main jet ski, itu juga ada alasannya kenapa aku gak main jet ski. Aku udah nanya ke abang-abangnya tapi abang-abangnya kayak gitu, ya udah aku nggak jadi. Padahal itu aku pengen banget main jet ski, aku tuh pengen konten apalagi pakai drone gitu kan, kayak itu aku udah sepengen itu naik jet. Temennya aku udah bete banget sih itu pas saat itu. Rednya berapa? Rednya 3/10. Sorry banget, sebenarnya dia tuh indah Karimunnya, cuman
lebih banyak pengalaman gak enaknya sih jujur Li. Nih sebenarnya tuh, nih aku ceritain ya. Dari awal pertama aku sama teman-teman aku bertiga kan, dari Tangerang, dari terminal Poris itu naik bus. Kenapa naik bus nggak naik kereta gitu kan? Karena kalau misalnya naik kereta nanti pas kita sampai di sana itu kita harus transit naik bus lagi, ribet gitu. Jadi kalau kita dari Tangerangnya udah naik bis pasti kita langsung ke Jeparanya langsung gitu, tanpa harus turun-turun dulu di jalan. Jadi kenapa dari awal langsung naik bus aja gitu, ya udah. Nah terus udah gitu, waktu pas singkat cerita, ya udahlah pas udah di Jepara tuh kita nggak tahu kalau misalnya tiket tiket bus itu tuh harus harus lewat calo gitu, harus lewat, ya harus, maksudnya harus lewat lewat APK sebelah tuh, ngewar gitu, nggak yang kayak sebenarnya dia ada tempat buat kita ngituin tiketnya, cuman ya gitulah sistemnya bobrok menurut aku sih. Mungkin harga asli dari Jeparanya tiketnya cuma berapa, cuman karena kita belinya dari calo kayak ngewar gitu, mungkin harganya lebih gitu. Aku susah sih ngejelasinnya, intinya gitu. Ini mumpung sepi ya yang nonton, jadi aku ceritain, jangan di tap layar makanya. Terus udah gitu kan, aku nggak tahu lah kalian ngerti soal tiket atau enggak, aku juga ngejelasin susah gitu. Jadi ngewar ngewar tiketnya tuh kayak dari APKX, aplikasi. Nah itu kan, jadi kita ngewar dari situ, bisa lewat TikTok juga, ada kan, mereka ada banyak yang punya akun TikTok gitu kan, terus ngewar tiket. Jadi para calo ini tuh ngeborong banyak tiket gitu. Jadi orang-orang yang pada mau wisata tuh belinya bukannya beli ke si ininya langsung, tapi malah belinya ke calo. Tapi kayaknya jadi kayak curang gitu loh, harusnya kita bisa dapetin dari ininya dengan harga yang mungkin lebih terjangkau, tapi kita beli dari calo karena mungkin jasanya dia gitu, paham kan? Kayak gitu. Terus udah gitu kan, oke lah, singkat cerita, si calonnya datang nih, itu subuh-subuh, kalau nggak salah masih jam 2-an malam dia datang. Nah kita kan cuma nanya biasa dong ya kak, kalau misalnya, soalnya dia bener-bener minta di transfer di saat itu juga gitu, minta di transfer saat itu. Tapi kan kita nggak ada kepastian ya dia nipu apa kagak sih nih orang, kan namanya orang kan pasti ada keraguan atau gimana. Dia malah kayak marah gitu, emang kayak dia marah gitu, kayak saya lo udah nyamperin bambanya sampai datang ke sini gitu malam-malam masih pada nggak percaya, kayak gitu jawabannya tuh bener-bener sengak banget, padahal kita nanyanya biasa aja. Terus kayak aku kan nggak ngerti ya, aku baru pertama kali ke Karimun, jadi aku nggak tahu nanti naik kapalnya tuh lewatnya pagar yang mana gitu, cuma nanya arah doang, tapi malah jawabannya kayak ngenyek kayak gitulah. Aku kayak gitu, aku nggak bisa ngejelasin. Terus banyak yang kayak jujur kayak korup juga, kayak maksudnya petinggi-petinggi yang apa ya, yang melayarkan kapalnya itu juga banyak yang banyak yang rada curang gitu. Waktu pas pulangnya juga kan, itu kan tiket mungkin habis, jadi sebenarnya kita tuh bisa dapetin tiket tiket beneran ada bentuk tiketnya gitu, tapi itu tuh kita berbulan-bulan sebelum kita ke Karimun. Jadi kayak misalnya aku mau ke Karimunnya bulan Juni, aku udah ngewar tiket tuh dari Januari gitu, tapi ternyata mereka yang udah pada ngewar itu malah nggak dapet lebih, kayak malah aku yang mendadak. Misalnya aku waktu itu mau pulang, terus kita mau nyari tiket pagi-pagi, pas kita lagi jalan itu ada ya orang penting di pelayaran kapal itulah. Terus kita mau beli tiket, soalnya kita belum punya tiket pulang, kita pulang hari ini banget gitu, ke saya aja gitu. Terus ya udah kita langsung transfer buat bertiga orang gitu. Terus ya udah waktu pas udah sampai kapal itu banyak orang-orang yang udah pada punya tiket tapi malah nggak boleh masuk,
malah aku yang boleh masuk sama teman-teman aku gitu. Jadi kayak kasihan gak sih orang-orang yang di situ gitu. Ternyata malah justru malah jalur curang malah lebih ini kayak bobrok banget lah sistemnya menurut aku gitu. Itu soal tiket ya. Terus soal orang-orangnya, waktu pas aku baru pertama kali nyampe, kita kan langsung jalan tuh ke penginapan. Waktu pas udah di penginapan, aku sama temen aku tuh nyari motor gitu. Kan nanti kan kita mau ke pulau ini pulau itu, mau ke kafe segala macam itu kan naik motor kan. Nah udah gitu kita juga naik motornya boti, pada nggak bisa bawa motor, aku yang bawa motor gitu. Terus jadi di sana tuh banyak rental motor, jadi kita ke siapa aja tuh bisa rental motor gitu. Nah aku nyamperin ibu-ibu tuh yang bawa kertas bisa rental motor apa-apa penginapan segala macam, aku samperin dia. Terus kata dia, terus aku nanya kayak, rental motor masih ada nggak gitu, nggak tahu ya masih ada apa enggak, soalnya ini rame banget gitu. Nyolot, tapi ngomongin nyolot ya, aku nggak bisa ngeragain. Aku nggak bisa ngeragain soalnya aku kalau nyolot itu nggak bisa dibuat-buat anjir. Kayak aku bisa nyolot kalau misalnya aku lagi marah beneran. Intinya tuh dia ngomongin nyolot, intinya dia bilang kalau misalnya dia bilang kayak, aku kan cuma nanya doang kayak, Bu ini kalau misalnya sehari itu kita rental motor sehari harganya berapa gitu. Terus dia bilang 75.000 sehari rental motor. Ya udah aku nggak bilang mahal atau nggak bilang ih mahal banget atau minta nego, enggak sama sekali. Aku cuman oh gitu. Terus dia malah jawabnya gini, saya beneran gitu, saya nggak bohongin mbaknya, saya jujur gitu, saya nggak naikin harga, itu emang udah harga segitu gitu, coba cari ke yang lain, ke rental-rental yang lain, belum tentu mereka masih ada motor, karena sekarang tuh lagi rame banget, 200 orangan wisata pada kesini hari ini datangnya gitu. Coba cari ke yang lain, ada nggak motor-motor yang masih kosong gitu. Jadi intinya seakan-akan motor dia tuh tinggal satu-satunya eksklusif, dia ngasih harga 75, aku tuh keberatan gitu. Padahal enggak, aku tuh cuman kayak cuma nanya, Bu, sehari nyewa berapa gitu, 75. Oh ya udah aku mau 2 hari ya gitu. Terus aku malah bukan pas dia nyerocos gitu, aku diem aja, aku cuma nanya, oh Bu kalau misalnya beli bensin di mana ya? Oh ada di sana gitu. Aku nggak ada sedikit pun bilang kalau dia tuh mahal. Tapi udah nyerocos aja gitu. Ya udahlah, itu soal si karakternya kayak gitu, nyolot. Terus waktu pas aku lagi di pantai apa ya lupa, kalau nggak salah pantai Tanjung Gelam, aku lagi di pantai Tanjung Gelam. Itu mood aku juga udah bete banget karena di situasi itu, karena gimana ya, sebelum ke pantai Tanjung Gelam tuh kita ke kafe apa gitu. Nah itu tuh jaraknya jauh banget, sekitar 16 kiloan. Bayangin aku gonceng boti, dan itu selama 16 kilo tuh kita nggak jalan lurus aja, udah jalannya batu-batuan gitu kan. Terus naik turun, namanya juga bukit kan, bener-bener kayak ekstrim lah perjalanannya boti. Terus motornya juga motor Beat yang udah bobrok gitu, kayak udah mau pada copot gitu. Bahkan si lampu yang tengah, apa sih, lampu yang kilometer jamnya itu juga udah goyang-goyang gitu. Aku bener-bener takut banget ngerusakin. Jadi ya udah tuh. Nah waktu pas udah sampai kafenya, aku nggak tahu kalau teman-teman aku tuh ternyata pada bawa kamera. Maksudnya mereka nggak ngasih tahu bawa kamera gitu. Sedangkan aku cuma bawa HP doang gitu, mereka nggak ada yang info nanti pada bawa kamera ya gitu. Tapi aku tetap ujung-ujungnya foto pakai kamera mereka sih, cuma kan jadi kayak lebih sungkan gitu nggak sih. Mereka nih 2 orang, saudara aku sama temennya, kayak mereka kan punya kamera masing-masing, terus minta fotoin, terus pada ganti-gantiin. Aku kayak jadi perasaan dari tadi yang effort bawa motor gua deh, mati-matian sampai pegel gitu. Terus mereka yang kayak, ya aku difotoin sekali 2 kali tapi motoinnya juga nggak bener, jujur aja gitu kan. Aku kan kalau motoin kan bener-bener simetris di tengah, terus orangnya juga kelihatan tinggi gitu, pokoknya kelihatan cantik lah kalau misalnya aku fotoin. Tapi nggak tahu kenapa kalau aku yang difotoin tuh kayak asal-asalan banget gitu. Aku sebenarnya nggak mau bete, aku nggak mau ngerusak suasana, cuman namanya juga cewek yang nggak bisa mau pura-pura senyum juga, kayak mau senyum tuh berat gitu loh. Aku dia bete gitu. Terus sampai diajak foto kayak enggak usah, kalian aja gitu kan. Terus sampai ditanya, lu bete ya, digituin. Enggak gitu, nanti mau besok aja foto-fotonya pas pakai bikini, kata Tata gitu, karena itu posisinya masih sesi pakai dress gitulah. Terus ya udah, abis itu setelah dari situ baliknya aku juga ngebut bawa motornya kayak
mereka ngobrol berdua di motor kan, belakang aku yang bawa motor, terus aku bener-bener kayak ya diem aja gitu. Nah habis itu kita ke pantai Tanjung Gelam. Nah aku di situ masih diem, terus aku jalan sendiri mau nyari jet ski. Nah itu, ini aku mau ceritain jet ski ya, ini mumpung lagi sepi jadi aku ceritain. Jadi ceritanya tuh waktu pas jet ski aku nyamperin kan ke ada mas-mas gitu. Aku nanya, kak aku mau naik juga. Oh kamu mau naik juga gitu. Iya gitu, nanti ya gitu, ini soalnya jetnya masih dipakai. Terus aku lihat itu ada satu jet, kataku gitu. Iya itu udah di tag orang gitu, sama ini juga maksudnya drone-nya juga masih dipakai gitu. Oh ya udah dong kakak tunggu ya gitu. Jadi aku dia udah nyuruh aku suruh nunggu kan, ya udah dong aku nunggu di pinggir tempat duduk dia gitu. Terus aku ngeliat orang-orang kok yang baru pada datang tuh udah kayak payment lewat kris gitu. Jadi kayak mereka pada kris, terus habis itu mereka langsung ditulis namanya, antriannya. Dalam hati aku, loh ternyata bayar dulu baru ditulis, dicatat antriannya siapa aja gitu kan. Terus aku nanya, mas itu harus kris dulu ya gitu kan, aku nanya kayak gitu. Terus kata dia, banyak kenapa baru nanya, digituin. Lah kan katanya suruh nunggu. Kecuali waktu pas aku nanya, aku mau naik jet, oh kakaknya payment dulu biar masuk antrian, kan harusnya gitu kan. Ini kan dia bilangnya suruh nunggu. Kenapa waktu pas aku tanya dia malah nanya kenapa baru naik sekarang, digituin. Iya aku sebel banget, sakit hati banget aku digituin sumpah. Terus aku langsung pergi. Terus waktu pas aku jalan pergi tuh si masnya manggil-manggil mbak gitu. Lagian lu nolak rezeki lo. Itu naik jet ski itu 500.000. Kalau kita pakai drone 300.000, jadi 800.000 kan. Nolak rezeki. Udah gitu 15 menit doang juga dapat 800.000. Emang iya sih banyak antrian, dia tuh gacor gitu. Cuman kayak kasih tahu nggak sih gitu, orang mana tahu kalau ternyata harus payment dulu. Orang dia nyuruhnya nunggu, ya kita kan ngikutin sesuai instruksi dia. Tiba-tiba datang ngeliat ada orang pada payment, terus namanya langsung dicatat di papan. Ih nyebelin gak sih kayak gitu. Kecuali aku udah disuruh payment tapi aku diem aja gitu kan. Sumpah aneh banget sih. Pas aku pergi aja baru dipanggil-panggil, mbak, tapi aku nggak nengok sama sekali tuh waktu pas dia panggil aku nggak noleh sama sekali, aku jalan aja langsung. Mana itu pasirnya, itu tipe pasir yang kayak kasar gitu loh. Tiap tiap pantai itu pasirnya tuh, tekstur pasir tuh beda-beda, ada yang lembut ada yang kasar gitu. Nah di Tanjung Gelam tuh pasirnya kasar menurut aku nggak pakai, aku nyeker, itu sakit banget kaki aku. Mana lagi bete. Terus ya udah deh, habis itu waktu pas aku balik aku cerita ke temen aku, walaupun aku sebenarnya masih bete sama teman-teman aku ini ya, tapi tetap kayak mereka nanya gitu kenapa, ya udah aku ceritain aja. Habis itu ya udah foto-foto tuh yang kalian lihat aku pakai dress warna hitam ngedeprok di batu, yang foto sunset aku ngedeprok di batu, itu foto aku di Tanjung Gelam yang mood aku udah mulai bagus lah di situ. Karena fotonya udah lumayan pada bener nih foto ini, jadi aku udah nggak bete juga. Cuman aku kesel sih, aku pengen naik jet, aku udah ngebayangin banget nanti di Karimun pengen naik jet, tapi karena masa kayak gitu ya udah. Karimun ya, iya. Jadi kayak kenapa orang-orang di sana kayak gitu sih? Apa mereka capek? Apa mereka apa mereka capek? Apa mereka gimana gitu loh nanganin banyak orang yang wisata ke situ. Terus mereka nemu banyak karakter mungkin, jadi semua orang tuh udah disengain duluan. Udah aku tadi ipul. Aku udah tadi bikin konten itu ada di first account, kamu cek aja deh. Ini kan second, aku postnya tuh di first. Aku bikin tahu. Kalau di second mah aku nggak posting apa-apa emang.
azan tuh kak, sholat, ya udah kamu juga out lah dari live aku. Kalau di second itu aku cuman live doang kalau di sini. Jadi postingnya cuma, mungkin aku bakal posting konten lagi sih, cuman ya nggak tahu ah, males. Kalau di second, kalau di first aku bakal posting konten aja tapi nggak bakal live lagi di situ. Belum banyak yang tahu sih aku bakal live di sini terus. Belum aku kasih tahu soalnya. Terus waktu pas di penginapan kedua kan, aku di penginapan 1 sama 2 tuh kayak beda tempat ya, biar maksudnya berubah suasana aja gitu. Nah di penginapan kedua juga kan sebenarnya check out itu jam 12 kan, zuhur. Nah ini kita check outnya dari subuh karena emang kapalnya kan mau diberangkat di saat itu gitu. Nah kita minta ke si resepsionisnya, ya penjaga penginapannya, kita minta ke dia makan buat makan siangnya bisa dibungkus gak, kan kita kan di penginapan dapat makan kan, karena kita kepagian perginya, kita minta makan malah nggak dapet, katanya dapetnya sesuai jamnya. Tapi kalau misalnya niat open penginapan gitu, harusnya ada solusi gak sih gitu. Masalahnya dia untung banget, kita check-innya juga harusnya kita check-innya tuh siang-siang zuhur, tapi kita ini check-innya malam-malam karena emang kita habis snorkeling gitu. Jadi kita cuma numpang tidur malamnya doang di situ. Untung banget padahal si penginapannya, tapi tetap nggak dapat makan. Itu deket masjid Yaka rumahnya. Di depan ada masjid. Aku jarang keluar rumah sumpah. Karena kan aku tinggal di sini juga baru berapa bulan, dari 2024 tuh. Bulan apa ya? Lupa. Aku tuh anak rumahan banget, aku nggak pernah keluar rumah. Jadi kalau kalian nanya, tak, lu tahu tempat ini nggak, tahu tempat ini nggak tahu. Karena aku nggak pernah keluar rumah. Aku keluar rumah pun kalau diajak temen, tapi jarang aku diajak temen, kadang-kadang doang. Ih, kok aku pegel banget ya bungkuk. Dulu di Bojong bang dia. Trauma aku di Bojong. Aku nggak bebas banget di Bojong, sumpah. Banyak banget yang kenal aku. Kayak aku kemana-mana nggak pede. Aku kemana-mana kayak harus cantik, harus makeup. Pokoknya harus sesuai yang di sosmed. Karena kalau aku berpenampilan gembel pasti kayak beda banget sama di sosmed gitu. Soalnya bener aja waktu itu kayak ada orang, waktu aku ceritanya tuh itu bulan puasa, terus aku sama adik aku ngabuburit nyari buat bukaan. Terus ya udah pas pulangnya ada yang DM, dia bilang, tak, tadi mau kemana gitu, disapa diem aja, katanya disapa sombong banget nggak jawab gitu. Terus aku bilang, aku nggak denger ada yang nyapa gitu. Terus kata dia, ya emang pelan sih manggilnya, kata dia gitu. Terus aku ngerasa kayak nggak percaya kalau dia ketemu aku. Terus aku tanya, emang gue pakai baju apa gitu. Terus dia bilang, pakai baju ini gitu. Bener anjir, di jalan mana gitu. Bener aja di jalan mana tuh aku emang orang sekitar situ. Jadi kayak serem gitu. Tapi sekarang karena aku udah nggak tinggal karena aku sekarang juga tinggal di klaster kan, jadi kayak
nggak bakal ada yang lihat aku juga. Tempat aku tuh sebenarnya deket masjid, tapi nggak yang kayak deket-deket banget, nggak yang kayak mepet banget, cuman emang suaranya aja yang kenceng. Perasaan nama akunnya Jenong, ya kan ini bukan akun yang pertama, ini kan second. Aduh, banyak banget yang belum ngerti ya guys. Ini tuh akun kedua aku. Akun pertama aku ada di bio tuh yang Jenong, ada, akunnya masih ada. Nah, aku bikin akun ini itu khusus aku nge-live, karena aku nggak akan nge-live lagi di si Jenong itu, nggak akan nge-live di situ lagi. Aku ngerasa udah ngomong berkali-kali, cuman mungkin baru pada join kali ya. Enggak, aku nggak akan live di first account lagi, soalnya kena pelanggaran mulu, aku takut akunnya hilang. Iya kan, deket banget sumpah suaranya. Dulu perasaan pas aku baru pertama pindah kayaknya suaranya kedap deh, sekarang kayak ada suara sekecil apapun kenceng banget. Apa kedapnya tuh udah mulai pudar? Ternyata di sini tuh kedap tau, kalau udah tutup jendela tuh kedap. Jepara tuh aku cuman transit doang. Sekarang pindah kemana? Aku ke Cibinong. Deket sih dari Bojonggede ke Cibinong, beda dikit doang. Cuman aku di Bojonggede tuh bener-bener kayak nggak nyaman banget. Aku dulu pernah bikin konten yang zaman aku masih pakai baju rajut. Aku kan sering bikin konten di taman gitu ya. Ada taman di Gaperi, di komplek Gaperi gitu ada taman. Nah, aku post kan di Reels Igoy. Nah, terus di komen sampai ada yang komen RT RW-nya, penjaga tamannya siapa. Kayak gila orang-orang nih. Terus kayak aku foto di depan Alfamart juga kayak tahu loh dia di mana itu tempatnya gitu. Ada aja yang komen atau enggak nge-DM gitu. Terus semenjak Tata udah tinggal di Cibinong, suka ada yang DM kayak, "Tak, kemana aja udah nggak kelihatan lagi," gitu. Berarti kan dia sering dong lihat aku lalu lalang di jalan. Semua malu banget. Nah, kalau sekarang aku ngerasa lebih nggak ada yang tahu aku. Cuma tetap ada yang tahu kalau misalnya aku naik kereta, naik KRL, itu pasti ada yang tahu. Di kereta aku, makanya kenapa kalau kalian nggak pernah ngeliat aku di stasiun di kereta, itu tandanya ya aku emang bukan gara-gara aku jarang naik kereta, tapi aku selalu di khusus wanita. Jadi aku mau itu kan, kalau kita turun tangga kan langsung ke peron. Nah itu kan harusnya kalau kita mau ke khusus wanita kan bagian gerbong depan sama gerbong paling belakang gitu kan. Itu kan jalannya rada jauh ya, tapi aku jabanin sih mau keringetan apapun. Yang penting aku bisa dapet di khusus wanita, paling kan isinya ibu-ibu doang kan. Soalnya gini, kalau misalnya aku campur sama yang cewek cowok itu pasti ada yang tahu. Aku nggak tahu kenapa, karena maksudnya kan kayak aku bukan Fuji bukan bukan pemain sinetron gitu. Kayak kenapa sih gitu, ada aja yang tahu gitu. Makanya aku kadang pernah tuh sering nggak sekali dua, kalau misalnya cuma sekali dua kali mah ya udahlah gitu. Mungkin kayak kebetulan aja ketemu. Tapi ini tuh sering banget kalau misalnya aku di peron gabung cewek cowok tuh pasti kayak itu udah pasti banget gitu ada yang kenal. Kalau misalnya pun aku terpaksa banget nih harus di tempat yang ada cowoknya gitu, aku harus bawa masker. Kalau enggak, aku nggak usah posting story apa-apa. Misalnya aku lagi di kereta foto pakai baju apa gitu, pasti tahu orang kayak itu kan si Tata bukan di story masih pakai baju itu gitu. Jadi aku gitu, rahasia aku kalau naik kereta sampai sekarang itu aku di khusus wanita, duduknya di gerbong depan, paling depan, kalau nggak paling belakang, pakai topeng. Diketawain anjir.
Soalnya aku sebenarnya nggak apa-apa banget kalau misalnya ketemu orang, tapi aku tuh pengen ditegur gitu. Kayak misalnya ditegur, lu Tata ya gitu, nggak apa-apa banget kalau misalnya aku ditegur terus kayak ya siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol basa-basi gitu sepanjang jalan, kayak ya basa-basi ngobrol lah, aku nggak apa-apa banget gitu, daripada kita di kereta diem-diem doang gitu kan, kayak bosen. Nggak apa-apa banget kalau misalnya aku tuh ditegur gitu, disapa gitu. Tapi kalau ini tuh enggak manggil, masalahnya mereka tuh cuma kayak ngeliat. Jadi kayak biasanya cowok-cowok kan, aku biasanya kalau misalnya di kereta tuh suka dapet tempat duduk. Nah biasanya kan cowok-cowok pada berdiri nih, anggap aja cowoknya ada 5. Nah yang kenal tuh cuma 1 gitu. Misalnya dia ngeliat Tata, sadar itu Tata gitu, terus dia bakal bisik-bisik ke teman-temannya, bisik-bisik kelihatan gitu loh, bisik-bisik. Nah habis itu kan namanya bisik-bisik kan gerumung-gerumung gitu kan, kayak mereka kan pada berdiri tuh, terus kayak mereka langsung pada deket-deketan kuping, terus serentak langsung pada nengok ke aku. Langsung serentak langsung nengok ke aku, terus mereka ngelihat ke satu HP, nggak tahu ngelihat apa, mungkin ngelihat sosmed aku, ngelihat TikTok aku atau IG aku. Habis itu mereka langsung kayak bahas, nyebut nyebut kalimat selebgram itu, kayak dikencangin gitu suaranya, nyebut kata seleb tuh berkali-kali gitu loh. Ketara banget lah nyindir aku gitu. Terus aku jadi kayak kadang kereta masih jalan, masih posisi jalan, aku sampai pindah peron. Gak apa-apa aku harus berdiri, nggak dapet di peron selanjutnya, nggak dapet duduk gitu, yang penting aku nggak risih gitu. Sampai pindah tempat aku, anjir. Aku kayak nggak suka aja digituin, kayak disindir-sindir, ditunjuk-tunjuk atau kayak gitulah. Aku malah langsung dipanggil aja mendingan, biar ngobrol sekalian daripada, karena aku di kereta tuh selalu sendiri, nggak sama temen, jadi ya aku juga diem-diem aja gitu, kecuali ada yang ngajak ngobrol. Pindah dulu. Oh on lo. Emang boleh? Udah jadi seleb nih tak? Apaan itu, kejadian udah lama, dari tahun 2023 sampai 2024. 2025 ini karena aku juga selama 1 tahun ini, di tahun 2025 ya, aku lagi jarang banget keluar. Ya keluar rumah ya udah ada naik kereta beberapa kali juga, tapi nggak sesering tahun kemarin. Jadi aku juga belum ada ketemu orang lagi kayak kejadian waktu itu, enggak. Pokoknya terakhir kayak gitu tuh 2023 sama 2024, karena aku kan dulu ngampusnya di Jakarta, jadi aku ya tiap hari Minggu tuh ya bolak-balik ngampus gitu, naik kereta. Jadi ya mau nggak mau aku harus tiap minggu sering-sering naik kereta bolak-balik. Oh UT tak? Hah UT? Aku ngampus di Jakarta, woi. Emang ada UT di Jakarta? Nggak tahu juga deh. Info kuliah di mana? Aku dulu tuh sempet kuliah di suatu tempat yang aku malu lagi nyeritainnya. Aku tuh sempet kuliah, tapi setelah aku kan bisa-bisanya aku masih disangka SMA. Aku lulus SMA tuh 2023 tuh udah lulus. Jadi 2023 aku udah masuk perkuliahan itu. Aku tuh dulu sempat masuk kampus. Jadi waktu aku SMA, si kepala sekolahnya tuh bilang, ada ini loh, ada program kampus dari pemerintah. Jadi program KIP, program pemerintah gitu deh. Itu kayak kuliah gratis, beasiswa gratis gitu loh. Sebenarnya aku mampu-mampu aja, kalau misalnya kuliah bayar tuh mampu-mampu aja. Cuman kayak kalau misalnya ada yang gratis kenapa enggak gitu, aku mau nyoba aja gitu. Kata mama aku coba aja dulu. Ya udah, aku sama temen aku nyoba kan. Ya udah, kita ngampus berjalan lancar aja di situ. Cuman itu sebenarnya karena program pemerintah yang bisa kepake berapa tahun sekali doang, itu tuh bukan universitas jatuhnya gitu. Jadi nggak tahu, aku sendiri pun nggak tahu nama kampusnya apa. Cuman si programnya aja. Programnya kan itu kan apa namanya,
Kampus Merdeka itu kan emang programnya banyak kampus kan, bukan yang kayak nama kampusnya apa, universitas mana gitu, nggak tahu. Aku sendiri pun nggak tahu, makanya kalau ditanya orang kagak tahu gitu kan, dia nggak tahu, gak jelas gitu, tempat gak jelas. Terus suatu waktu, jadi itu tuh nggak cuma di Jakarta doang sih tempatnya, jadi banyak cabangnya, ada cabangnya di Bogor, ada cabangnya di mana-mana gitu, banyak cabangnya. Nah, kata para dosennya di suatu waktu itu udah berjalan lama banget sampai kita udah mau masuk semester 3. Maksudnya kita juga udah banyak ini loh, kita udah apa namanya, LKDM, LDKM apa sih, LDKM ya, yang kata penilaian kita dapet sertifikat itu deh pokoknya, yang kata kalau misalnya di kampus-kampus universitas tuh namanya apa ya, kayak kalau misalnya SD SMP mah kayak study tour gitulah gitu. Nah, aku tuh ke puncak, sampai ke puncak waktu itu udah banyak banget kenangan lah pokoknya, udah sampai semester 3. Terus ya udah tuh, tiba-tiba dosennya ngabarin kalau misalnya bakal diberhentiin dulu sementara, nggak bakal ngampus dulu. Alasannya karena waktu itu mama aku teleponan sama dosennya nanya gitu. Terus katanya kenapa kampusnya tuh belum dilanjutin, katanya ada salah satu cabang dari kampus yang sama juga tapi cabangnya beda gitu, nggak tahu cabang mana. Itu tuh kayak digerebek KPK katanya gitu, digerebek KPK. Terus katanya mahasiswa itu pada ditangkap-tangkepin gitu. Kenapa? Karena ternyata pas diselidiki itu tuh mahasiswa yang mampu gitu, kayaknya tuh program buat mahasiswa yang gak mampu deh. Tapi dipakainya malah sama orang yang salah gitu loh, dipakainya sama targetnya malah salah gitu. Harusnya kan kalau orang mampu harusnya bisa dong ngampus di kampus yang bayar gitu. Makanya sebelum cabang aku digerebek juga malah dibubarin aja dari awal gitu, sebelum digerebek gitu. Tapi katanya udah dijanji-janji nanti mulainya bulan ini lagi, bakal mulai lagi. Apa pret, nggak ada. Sampai bener-bener nggak ada kejelasan, akhirnya aku keluar. Sempat waktu itu ada pendaftaran lagi, cuman waktu pas pendaftaran lagi katanya, tapi ini kali ini suruh bayar katanya. Ya udah, aku nggak masalah kan kalau suruh bayar, tapi kok malah banyak yang nggak daftar. Yang daftar waktu sampai cuma 3 orang doang. Nggak mungkin dong aku belajar di situ. Aku mikirnya gini, kalau misalnya pun aku bakal lulus dari situ, ijazah aku S1 emang bakal diakui gitu. Itu universitas mana, udah dapet izin belum dari pemerintah? Enggak ada agenda apa-apa. Kalau aku sibuk aku nggak mungkin live. Makanya aku mulai lagi lah live kuliah lah, mulai dari nol lagi. Jadi jatuhnya aku ketinggalan gak sih, adik-adik kelas aku aja mungkin sekarang udah semester berapa, aku mulai aja belum. Gak apa-apa lah, kan perjalanan orang tuh beda-beda ya, kita bukan lomba, jadi gak ada yang namanya ketinggalan. Enggak, aku malah justru bingung kenapa orang kebanyakan mahasiswa tuh pada masuknya ke hukum. Aku heran aja gitu, kenapa gitu, karena ya nggak ada salahnya sih, cuman maksudnya lu pengen jadi hakim, pengen masuk politik atau apa gitu loh, maksudnya jurusan hukum tuh kayak gak terlalu luas gitu loh jangkauan kita dapat kerja apa nanti di masa depan gitu. Tapi sebenarnya kuliah itu nggak harus gimana ya, kuliah kalau misalnya kita emang kuliah untuk kerja kita bakal mikirnya ke situ. Tapi kalau misalnya kita kuliah untuk nambah ilmu aja ya sebenarnya kita jurusan manapun oke-oke aja sih. Karena kan emang target kita bukan mau jadi apa. Misalnya aku jurusan kedokteran gitu. Misalnya aku jurusan apa ya? Psikologi. Aku belum tentu pengen jadi psikolog juga gitu. Emang pengen mendalami ilmunya aja gitu. Tapi kan kebanyakan emang mahasiswa sekarang kan emang karena buat kerja gak sih? Biar nanti ijazahnya gampang gitu. Sesuai sama nanti dia ngelamar kerja jadi apa. Udah mulai sepi guys, aku udahan aja ya, aku udah pegel juga punggung aku dari tadi bungkuk mulu. Kalau aku begini nanti bilangnya sengaja lagi. Udahan dulu ya guys. Emang rencananya ke depannya gimana nggak tahu sih, aku sebenarnya kuliah tuh cuma buat gelarnya doang. Aku soalnya nggak mau kerja kayak
nggak mau kerja, nggak mau kayak budak korporat gitu yang kayak punya bos. Mungkin aku pengennya bisnis sendiri aja, usaha sendiri gitu. Kalau misalnya kerja di orang punya bos, aku orangnya bener-bener namanya Gen Z ya, kalian gitu nggak ya? Aku nggak tahu kalian gitu juga apa enggak, cuman kalau aku orangnya baperan banget, nggak bisa digituin. Kayak misal namanya kita punya atasan kerja kan pasti kan kayak ada yang namanya ini kan, ada yang namanya kalau kita salah kerja terus kita diomelin gitu, dibentak atau ya diperlakukan gak enak lah kalau kita ngelakuin kesalahan. Belum lagi sama saingan-saingan karyawan lain yang misalnya kayak caper ke bos, ada yang kayak adu domba kita gimana gitu. Pokoknya kayak bener-bener takutnya masuk ke lingkungan toksik gitu. Nggak semua sih, cuman ya kebanyakan kan gitu. Namanya kita punya atasan pasti kita harus siap gitu loh diperlakukan kayak gimana. Namanya juga atasan kan bisa kayak semena-mena gitu. Dan aku bukan basic orang yang kayak suka dibabuin, kayak misal disuruh ngapain gitu, nggak mau disuruh. Maaf banget, sumpah maaf banget. Iya aku tahu, aku nggak menyalahkan dunia kerja kayak gitu. Aku emang tahu aku, dan aku mewajarkan, makanya itu aku nggak mau. Kecuali aku masuk beneran, aku nggak terima hal itu tapi aku tetap kerja juga, ya mungkin aku yang salah. Kalian bisa jawab kayak kalau emang lu nggak mau dunia kerja kayak gitu ya lu nggak usah kerja kan gitu. Tapi kan ini aku nggak mau, dan aku tahu lingkungannya kayak gitu, dan ya udah aku nggak mau. Lagi-lagi pula aku dengan aku kayak gini, uang yang aku dapetin tuh lebih dari gaji UMR. Lebih dari orang-orang yang kerja. Jadi buat kalian hebat sih yang kayak bisa bertahan demi gaji 3 juta sampai 5 juta dalam sebulan yang belum tentu cukup juga dengan tekanan seberat itu. Hebat sih. Tapi kalau aku nggak mau. Sorry banget, karena kecuali mungkin aku emang nggak punya privilege ini ya. Mungkin aku mau nggak mau gitu butuh. Tapi kalau misalnya ternyata kenyataannya kan aku bisa dapat uang tanpa aku kerja. Ya maksudnya gini, dari per hari aja nih ya. Per satu hari aja yang join member tuh banyak gitu. Satu member yang join ke CH Wawa aku tuh 200.000. Kalau dikali 5 orang aja yang join, udah 1 juta kan. Dalam sehari tuh banyak, ada aja yang join gitu. Terus belum lagi itu kan CH Wawa. Kalau eksklusif Igoy itu per bulan 50 ribuan tuh. Kan itu per bulan masuk terus ke aku kalau ada member-member baru juga. Apalagi yang memperpanjang langganannya ke aku gitu. Endorse juga. Kayak itu udah cukup, udah lebih dari cukup. Makanya aku ngerasa nggak worth it gitu loh memperjuangkan 3-5 juta dalam sebulan dengan tekanan sebesar itu. Menurut aku nggak worth it, karena ada yang lebih mudah menurut aku gitu. Karena kan aku cewek ya, jadi mungkin ada privilege juga. Tapi kalau cowok kan emang harus seperti itu. Udah dulu ya guys, sumpah tinggal 20 orang lagi. Aku gak pernah nge-live yang nonton sesedikit ini, sumpah. Udah dulu ya guys, bye-bye. Udah dulu ya. Aku udah pegel banget, pegel. Kalian tap-tap layar juga gak naik-naik anjir viewersnya. Live di mana aja, di sini doang. Aku live di sini doang. Mau kemana kok udah? Gak kemana-mana, cuman yang nonton sepi. Aku mau udahan aja kalau gitu.
sambil tiduran, HP-nya lagi dicas. Jauh. Nanti malam live lagi nggak tahu. Aku nggak bisa ngejajiin, sumpah aku tuh sering banget ngejajiin kayak nanti aku malam live ya, nanti malam aku ini ya gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi aku nggak bisa ngejajiin gimana nanti aja. Oke, bye bye.